Di puncak Gunung Songshan, angin kencang membawa bau dupa dan tanah basah. Di hadapan ribuan penonton, seorang TKI asal Indonesia bersarung dan berseragam pencak silat berdiri berhadapan dengan Master Shaolin terkenal. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya hanya buruh biasa. Namun dalam hatinya, ia memegang keyakinan kuat pada ajaran agama dan semangat leluhur. Akankah sang pendekar silat mampu membuktikan bahwa keberanian dan doa bisa menembus segalanya? Saksikan kisah epik ini dan dukung dengan like agar kebenaran dan keberkahan sampai pada mereka yang mencari jalan Allah. Langit Tiongkok kelabu saat Raka pertama kali menginjakan kaki di tanah asing itu. Bau semen dan debu menggantikan aroma tanah basah kampung halamannya di Jawa Barat. Tubuhnya lelah, bukan hanya karena perjalanan panjang dari Indonesia, tetapi karena perasaan asing yang mengelilingi hatinya. Ia bukan siapa-siapa di negeri ini, hanya seorang tenaga kerja Indonesia yang menukar peluh demi sesuap nasi. Namun dalam dadanya, ada bara kecil yang tidak pernah padam. Raka berjalan menyusuri kawasan proyek konstruksi di kaki Gunung Songshan, tempat ia ditempatkan. Punggungnya memikul tas lusuh yang berisi pakaian, sebuah sajadah, Al-Quran kecil, dan benda paling berharga yang ia simpan sejak kecil. Sabuk putih pencak silat warisan almarhum kakeknya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tubuh kurusnya, mengalir darah pendekar sejati. Setiap pagi, sebelum para pekerja lain terbangun, Raka menyempatkan diri mengambil air wudhu dari keran belakang barak. Ia mendirikan sholat dalam sepi, lalu melanjutkan dengan gerakan silat perlahan di halaman kosong, di antara alat-alat berat dan tiang besi menjulang. Gerakannya mengalir tenang, seirama dengan napasnya. Setiap pukulan dan tendangan bukan sekadar latihan, itu adalah zikir dalam bentuk gerak, pengikat antara dirinya dan warisan leluhur, serta bentuk penghambaan kepada Allah yang tak pernah ia tinggalkan walau jauh dari tanah air. Namun di tengah perjuangannya mempertahankan jati diri, hinaan datang silih berganti. Sesama pekerja asing mencemoohnya, menganggapnya aneh karena berlatih tarian kampung. Sementara para pekerja lokal, bahkan para murid muda Shaolin yang kadang lewat, tertawa mengejek. Silat itu seperti menari, bukan bertarung, kata salah satu murid Shaolin suatu pagi, saat Raka sedang berlatih. Mereka menyeringai, meniru gerakannya dengan berlebihan, menjadikan keheningan itu sebagai panggung penghinaan. Raka hanya menunduk, tak menjawab. Di dalam dadanya, rasa sakit menggumpal. Tapi ia ingat pesan ibunya sebelum berangkat. Kamu boleh kalah tenaga, kalah harta, tapi jangan pernah kalah akhlak. Diammu bisa lebih keras dari ribuan teriakan. Hari-hari berjalan lambat. Raka bekerja keras mengangkat semen, menyusun batu, dan membersihkan reruntuhan dengan tangan penuh luka. Namun, setiap malam, tubuhnya yang lelah tetap mencari kekuatan di atas sajadah, memohon keteguhan pada Allah yang selalu ia percaya dekat, bahkan ketika semua terasa jauh. Suatu malam, setelah kerja lembur, Raka memutuskan berlatih lebih lama. Bulan purnama menggantung rendah, memberi cahaya keperakan pada tanah berdebu. Keringat membasahi tubuhnya, tapi setiap jurus yang ia keluarkan membawa rasa damai. Ia teringat suara almarhum kakeknya. Silat itu bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk menaklukkan nafsumu sendiri. Namun ketenangan itu pecah ketika suara tepuk tangan menggema dari arah jalan masuk kuil. Beberapa murid Shaolin berdiri di sana, menonton dengan tatapan merendahkan. Salah satunya berujar dalam bahasa lokal, kalau ini yang disebut bela diri Indonesia, wajar kalau kalian dijajah ratusan tahun. Ucapan itu menusuk dada Raka. Seketika darahnya naik, namun ia menahan amarahnya. Ia hanya menatap mereka, dalam diam. Tapi matanya kali ini tidak tenang. Ada nyala kecil yang tumbuh. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi melanjutkan latihannya. Lebih cepat, lebih kuat. Seolah setiap gerakannya adalah doa yang dipanjatkan dalam bentuk nyata. Di kejauhan, seorang biksu tua memperhatikan dari balik tirai. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan. Siapa pemuda ini? Apa yang membuatnya begitu teguh ketika semua meremehkan? Tidak banyak yang tahu bahwa biksu itu adalah guru tertua di kuil Shaolin Songshan, Guru Liang,
yang dikenal angkuh dan hanya menghargai kekuatan dari tempat asalnya sendiri. Malam itu berlalu, tapi angin Gunung Songshan membawa sesuatu yang berbeda. Desas-desus mulai menyebar bahwa ada seorang buruh dari negeri jauh yang berani melatih diri seperti seorang pendekar. Dan esok paginya, ketika matahari belum terbit sempurna, Raka dipanggil oleh mandor proyek. Di sana, telah menunggu beberapa biksu dan seorang pria berpakaian kebesaran kuil. "Namamu Raka, dari Indonesia?" tanya pria itu tanpa senyum. "Iya, saya," jawab Raka sambil menunduk sopan. "Kau diundang untuk datang ke kuil. Guru Liang ingin menyaksikan sendiri apa yang kau sebut pencak silat itu." Raka terdiam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka bahwa keyakinan dan konsistensinya, dalam diam, membawa mata dunia melihat ke arahnya. Langkah-langkah kecilnya selama ini bukan hanya untuk mempertahankan jati diri, tapi telah menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan dengan wajah tenang namun hati yang bergemuruh, Raka menjawab, "Insya Allah, saya siap." Langit Gunung Songshan masih berselimut kabut tipis ketika Raka berjalan menyusuri jalur berbatu menuju kuil Shaolin. Ditemani seorang murid muda bernama Su. Langkahnya mantap, meski hatinya dipenuhi tanya. Ia bukan pendekar profesional, apalagi petarung berpengalaman di arena besar. Tapi panggilan itu telah datang, dan menolak berarti menutup pintu kesempatan untuk membela kehormatan, bukan hanya miliknya, tapi warisan tanah leluhurnya. Di puncak tangga kuil, berdiri sosok yang memancarkan wibawa dingin, Master Liang. Usianya mungkin sudah melewati 60, namun tubuhnya tetap tegap, seolah waktu takut menyentuhnya. Jubah merah keemasannya berkibar tertiup angin pagi, dan mata elangnya menatap tajam ke arah Raka, seolah hendak menembus isi hati. "Kau yang mereka sebut pendekar buruh, itu?" tanyanya datar, namun nada sinisnya tak tersembunyi. Raka menunduk sopan. "Saya hanya berlatih agar tidak lupa pada warisan kakek saya." Master Liang terkekeh kecil. "Warisan? Dari negeri yang bahkan tak dikenal dalam sejarah bela diri sejati." Ucapan itu membuat beberapa murid di sekitarnya tertawa kecil. Tapi Raka tidak membalas. Ia hanya memandang dengan sorot mata tenang, bukan tunduk, tapi tidak pula melawan. Dalam hatinya, ia menggumam, "Tidak ada yang kecil selama ada niat tulus karena Allah." Master Liang melangkah maju. "Di kuil ini, kami mengajarkan disiplin, dedikasi, dan kekuatan. Bukan gerakan lemah lembut seperti tarian pasar malam. Kau ingin menunjukkan silat MU padaku? Baik. Tapi jangan berharap akan mendapatkan hormat dari para pendekar di sini hanya karena asal-usulmu." Raka masih terdiam. Tapi diamnya bukan lemah. Diamnya adalah pengikat amarah agar tidak tumpah. Ia tahu, harga diri bukan dilihat dari berapa keras kau berbicara, tapi seberapa jauh kau bisa tetap berdiri saat direndahkan. "Besok pagi, di pelataran utama, kau akan melawan salah satu muridku. Kalau kau bisa bertahan lebih dari 3 menit, aku akan menganggapmu punya potensi." Master Liang menekankan kata terakhir dengan sengaja. Ujian ini bukan sekadar pertandingan. Ini penghinaan yang dibungkus sebagai kesempatan. Raka hanya mengangguk. "Saya terima." Setelah itu, ia diantar ke sebuah ruang kecil di sisi barat kuil, kamar tamu yang jarang digunakan. Ruangan itu sederhana, hanya ada tempat tidur kayu, meja kecil, dan sebuah kendi air. Tapi baginya, tempat itu cukup. Ia duduk, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Di tengah keheningan, ia mengingat kembali semua cemoohan tadi. Mereka meremehkannya bukan karena mereka tahu silat itu lemah, tetapi karena mereka belum pernah melihatnya. Ia sadar, yang akan ia hadapi bukan hanya pertarungan fisik, tapi perang antara dua kehormatan, kesombongan yang lahir dari nama besar, dan kerendahan hati yang bersandar pada keyakinan kepada Allah. Malamnya, ia mendirikan sholat dalam sunyi. Suara serangga malam menjadi latar doa-doanya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau buka untukku menjaga kehormatan silat kami, jangan biarkan aku bergantung pada kekuatanku sendiri.
Karena aku tidak memiliki apa-apa kecuali engkau. Tangis perlahan mengalir, bukan karena takut kalah, tapi karena beratnya amanah yang tak ia minta, tapi tak pula bisa ia tolak. Keesokan harinya, pelataran utama kuil dipenuhi puluhan murid Shaolin. Mereka berbaris, menyisakan satu ruang luas di tengah. Di sana, berdiri seorang murid senior bernama Chen. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh percaya diri. Ia memutar tongkat kayu panjang sambil tersenyum sinis ke arah Raka yang perlahan melangkah ke tengah arena. Master Liang duduk di bangku batu, menyaksikan dari kejauhan. Ingat, 3 menit. Kalau kau bisa berdiri sampai itu, aku akan mempertimbangkanmu. Suaranya menggaung, disambut gelak tawa para murid. Pertarungan belum dimulai, tapi tekanan sudah seperti gunung di dada Raka. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, dan mengingat kembali semua jurus dasar silat yang selama ini ia pelajari sendirian. Hatinya kembali bergumam lirih. Luruskan niatku, ya Allah. Chen menyerang lebih dulu, cepat dan bertenaga. Raka menghindar, tidak membalas. Ia masih membaca gerakan lawan. Tapi di mata penonton, itu tampak seperti kelemahan. Tawa mulai terdengar lagi. Namun ada satu orang yang tidak tertawa. Biksu tua penjaga pustaka kuil, yang duduk diam di sudut, memperhatikan setiap gerakan Raka. Ia melihat bukan kelemahan, tapi pola. Dan dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Pertarungan berlangsung hampir 3 menit. Meski terus ditekan, Raka tidak tumbang. Bahkan, saat Chen mulai kelelahan, Raka terlihat semakin sigap, lebih ringan dalam gerakan. Ketika bel kecil tanda waktu berbunyi, seluruh lapangan sunyi. Raka berdiri tegap, nafasnya sedikit terengah, tapi matanya tetap tenang. Master Liang berdiri, wajahnya datar, namun mata tajamnya menunjukkan sesuatu yang tak ia ucapkan, terkejut. Tapi ia tidak membiarkan perasaan itu muncul di wajah. Ia hanya berkata, "Cukup." Kemudian ia membalikkan badan dan masuk ke ruangannya, meninggalkan kerumunan yang masih bingung antara kagum dan ragu. Sementara Raka menunduk, lalu mundur perlahan dari arena. Ia tidak memenangi pertarungan, tapi ia telah merebut rasa ingin tahu mereka. Dan itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun dalam hatinya, ia tahu, kesombongan tidak akan tumbang hanya dengan kekuatan. Ia harus menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih luhur, sesuatu yang tidak bisa diajarkan dalam latihan fisik. Dan angin Gunung Songshan pun membawa bisik baru. Ada yang berbeda pada pemuda itu. Udara pagi di Gunung Songshan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung rendah, menyelimuti pelataran kuil yang sepi. Tapi Raka tahu, di balik ketenangan itu, badai sedang disiapkan. Setelah pertarungan 3 menit melawan murid Shaolin bernama Chen kemarin, namanya mulai berbisik di lorong-lorong kuil. Beberapa murid menyebutnya pendekar silat buruh. Sebagian lainnya masih meremehkan, menganggap keberhasilannya hanya keberuntungan. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, ia telah berdiri di tengah arena Shaolin dan tidak tumbang. Itu sendiri sudah mencuri perhatian. Pagi itu, ia kembali dipanggil. Bukan oleh mandor, bukan oleh biksu penjaga. Kali ini langsung oleh Master Liang. Di dalam aula kayu tua yang dihiasi lukisan para leluhur Shaolin, Raka berdiri sendirian. Di hadapannya, duduk Guru Liang bersama para tetua kuil. Wajah-wajah yang selama ini tersembunyi di balik kesunyian. Mata mereka tajam, namun penuh pertimbangan. Mereka melihat bukan sekadar tubuh, tetapi kehendak di balik sorot mata. "Raka," ujar Master Liang, suaranya mengisi ruangan dengan nada dingin. "Kami tidak terbiasa memberikan tempat pada orang luar. Tapi keuletanmu setidaknya pantas diuji secara resmi." Raka tidak menyela. Ia mendengarkan. 2 hari lagi, di pelataran utama, akan digelar pertarungan resmi. Bukan sekadar latih tanding seperti kemarin. Tapi sebuah duel yang disaksikan seluruh penghuni kuil, dan beberapa tamu dari luar. Kami ingin tahu sejauh mana kemampuan bela dirimu, dan apa yang sebenarnya kau sebut pencak silat itu. Tinggi. Raka menunduk perlahan.
Saya terima. Salah satu tetua menoleh. Kau tidak bertanya siapa lawanmu. Raka mengangkat wajah. Saya tidak bertarung karena ingin menang. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kami pun punya cara menjaga kehormatan. Siapapun lawannya, saya akan tetap berdiri. Kata-kata itu menusuk keheningan. Sebagian biksu saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum kecil, dan ada pula yang merasa terganggu oleh ketenangan seorang asing yang tidak memiliki latar, nama, atau warisan besar. Setelah pertemuan itu, Raka diberi ruang khusus untuk berlatih. Di pinggir kuil, ada pelataran kecil yang menghadap jurang. Di sanalah ia menghabiskan waktunya, dari fajar hingga petang. Angin pegunungan menjadi teman latihannya. Ia mengulang jurus demi jurus, bukan untuk membentuk otot, tapi untuk menguatkan jiwa. Namun, di balik itu semua, tekanan mulai menghimpit. Beberapa murid Shaolin diam-diam mengawasinya. Ada yang menantangnya di luar arena, melempar komentar sinis. Ada pula yang mencoba mengintimidasi dengan memamerkan kekuatan mereka. Raka menghadapinya dengan diam. Tapi diam itu bukan pasrah. Diam itu adalah perisai dari dalam, keyakinan yang tidak bisa disentuh ejekan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Raka duduk bersila di bawah atap terbuka. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap bertahan. Air hujan mengalir dari rambut ke dagu, namun matanya terpejam. Bibirnya bergetar menyebut asma Allah dalam senyap. Ia memohon kekuatan, bukan untuk menang, tapi untuk tidak goyah. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya bukan di atas arena, tapi melawan rasa takut, ragu, dan rasa tidak berharga di dalam hati sendiri. Dan malam itu, sesuatu terjadi. Saat hujan mulai mereda, seorang biksu muda menghampirinya membawa semangkuk air hangat dan sepotong roti kukus. Wajahnya polos, tubuhnya kurus. "Namaku Jin Hai," katanya lirih. "Aku melihatmu berlatih. Aku tak pernah melihat jurus seperti itu sebelumnya." Raka menerima dengan senyum lelah. "Silat kami tidak secepat Shaolin. Tapi kami diajarkan bahwa kecepatan bukan segalanya. Kadang, lambat bisa membuatmu melihat celah yang terlewatkan oleh yang terburu-buru." Jin Hai duduk di sampingnya, menatap ke jurang berkabut. Guru liang, tidak suka pada hal yang tidak bisa ia kendalikan. "Hati-hatilah." Ucapan itu seperti pesan tersembunyi. Raka tidak menanggapinya, tapi ia menyimpan dalam-dalam. Dunia ini bukan hanya tentang pukulan dan tendangan. Ada intrik, ada ego, ada mereka yang takut kehilangan kuasa karena munculnya sesuatu yang berbeda. Hari-hari berlalu cepat, dan semakin dekat ke hari pertarungan, suasana kuil berubah. Semua murid mulai membicarakan duel itu. Seolah akan ada sesuatu yang besar, bukan hanya karena tamu dari luar diundang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, seorang asing, dan lebih buruknya, buruh, akan berdiri di arena suci Shaolin. Raka malam itu kembali bersujud panjang. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika kau izinkan aku berdiri bukan untuk diriku, melainkan demi wajah saudara-saudaraku di kampung, demi tanah yang sering ditertawakan, demi akhlak yang kau ajarkan melalui sabar, maka kuatkan kakiku untuk tidak mundur." Dan di kejauhan, suara gong kuil terdengar pelan, pertanda waktu telah dekat. Pagi esok akan membawa babak baru. Pelataran utama akan menjadi saksi, apakah kehormatan yang dijaga dengan diam, mampu melawan kesombongan yang dibentengi gelar dan tradisi panjang. Angin Gunung Songshan bertiup lebih keras malam itu, seolah alam sendiri sedang bersiap menyambut sesuatu yang belum pasti. Hari pertandingan tinggal 1 malam lagi. Namun tak ada suara sorak, tak ada semangat yang ditunjukkan oleh para penghuni kuil. Yang ada hanyalah rasa penasaran, kecurigaan, dan bisik-bisik yang menyelubungi nama Raka seperti kabut tebal menyelubungi puncak gunung. Di kamar kecilnya, Raka duduk bersila. Nafasnya pelan, tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ia sudah berlatih sekuat tenaga. Tapi semakin mendekati waktu ujian, semakin banyak pikiran mengganggunya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika semua ini hanya menjadi bahan tertawaan?
Bukan hanya dirinya, tapi seluruh wajah silat tanah air ikut terinjak oleh kekalahannya. Namun di tengah gelap itu, pintu kamarnya diketuk pelan. Sosok kecil masuk, membawa lentera. "Raka," bisik Jinhai, biksu muda yang sempat memberinya roti beberapa hari lalu. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh tekad. "Ikut aku. Tapi jangan bicara, dan jangan tanya apapun." Raka berdiri tanpa suara. Mereka menyusuri lorong belakang kuil, lalu menuruni tangga kecil yang tersembunyi di balik rak-rak bambu. Tangga itu gelap dan lembab, tapi Jinhai terus berjalan dengan mantap. Akhirnya mereka sampai di sebuah ruang terbuka, di balik bangunan tua yang sudah tak terpakai. Di sana, ada pelataran sempit berlantai batu, dikelilingi pohon pinus tua. Raka terdiam. Tempat itu terasa asing, namun tenang. Seolah menjadi rahasia yang tak pernah ingin ditemukan. "Tempat ini dulu dipakai oleh biksu-biksu pengasingan," ujar Jinhai pelan. "Mereka yang tidak lagi cocok dengan aturan kuil, tapi masih memiliki semangat untuk bertarung dalam diam. Disinilah mereka melatih jiwa, bukan hanya tubuh." Raka menatap sekeliling. Udara di tempat itu lebih dingin, tapi menenangkan. Ia berjalan ke tengah pelataran dan mulai mengambil sikap. Tubuhnya mulai mengalir dalam jurus demi jurus silat yang ia hafal sejak kecil. Tapi kali ini, berbeda. Tidak ada tekanan. Tidak ada penonton. Tidak ada cemoohan. Hanya dia, gerakannya, dan Allah yang menjadi saksinya. Jinhai memperhatikannya beberapa saat, lalu berkata lirih, "Kau tidak seperti murid-murid di sini. Kau membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Raka berhenti. "Saya tidak punya apa-apa selain keyakinan. Dan silat ini bukan semata warisan kakek saya. Ini adalah cara saya menjaga diri agar tetap ingat siapa saya. Di negeri asing, di tengah cemoohan, hanya ini yang membuat saya masih merasa manusia." Jinhai berjalan mendekat. "Tahu tidak, selama ini kami dilatih untuk mengalahkan. Tapi tidak pernah diajarkan untuk memaafkan, untuk menerima. Kau berbeda. Dan itu membuat banyak dari kami takut." Keduanya duduk di pelataran itu sampai larut malam. Jinhai mulai membuka lebih banyak rahasia tentang kuil, tentang bagaimana murid-murid dilatih untuk menjadi sempurna, tapi seringkali kehilangan jiwa mereka sendiri. Ia berkata bahwa banyak yang merasa hampa, tapi tidak tahu harus mencari kemana. Ketika mereka melihat Raka, dengan gerakan sederhana, dengan wajah yang tenang, dengan keikhlasan yang tulus, mereka merasa seperti menemukan cermin yang selama ini mereka hindari. "Besok," kata Jinhai sebelum pergi, "kau tidak akan sendirian. Mungkin tidak semua akan bersorak untukmu. Tapi banyak hati yang diam-diam mulai berpaling padamu." Raka kembali ke kamarnya dini hari. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri untuk sholat tahajud. Tangisnya pecah dalam sujud. "Ya Allah, aku bukan pejuang, aku bukan pendekar besar. Tapi kalau Engkau titipkan perjuangan ini di pundakku, maka kuatkan. Aku tidak ingin mengalahkan siapapun. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa warisan kami bukan sampah. Bahwa kami pun punya harga diri. Dan bahwa dalam diam, aku pun bisa menjadi saksi bahwa Engkau ada, bahkan di tengah orang-orang yang tidak mengenalmu." Solat itu mengubah malamnya. Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi gundah. Yang ada hanyalah kesiapan untuk menerima apapun yang akan terjadi, karena ia tahu, hasil bukan urusannya, yang menjadi tugasnya hanya berusaha sebaik-baiknya. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik perlahan, Raka berdiri di pelataran kecil itu sekali lagi. Ia memejamkan mata, mengulangi semua jurus dasar, membiarkan tubuhnya menari dalam irama yang ia hafal sejak kecil. Angin menyentuh wajahnya, seolah menjadi bagian dari latihan itu. Setiap langkah adalah doa. Setiap ayunan tangan adalah pengingat. Dan setiap hembusan napas adalah bentuk pasrah kepada takdir yang menunggu. Ia tahu, sebentar lagi semua akan berubah. Tapi ia juga tahu, ia sudah siap, bukan karena merasa kuat, tapi karena tidak lagi takut pada apapun selain kehilangan rasa percaya pada janji Allah. Dan di ujung pelataran itu,
Berdiri diam-diam sosok berjubah merah. Master Liang menyaksikan dari jauh, tanpa suara. Matanya menyipit, tapi tak bisa menyembunyikan rasa penasaran yang mulai menggerogoti keyakinannya sendiri. Mentari belum sepenuhnya meninggi saat suara gong kuil berdentang 3 kali. Suara itu menggema menembus kabut pagi, menjalar ke seluruh penjuru Gunung Songshan, menandakan satu hal, duel resmi dimulai. Pelataran utama kuil hari itu tak seperti biasanya. Ratusan murid berkumpul, membentuk lingkaran rapi. Para tetua duduk di sisi utara, mengawasi dengan mata penuh penilaian. Sementara di sisi timur, berdiri beberapa tamu dari luar kuil, para praktisi bela diri dari biara lain, pedagang dari kota bawah, dan bahkan beberapa biksu pengembara yang datang karena desas-desus. Ada buruh dari negeri jauh, yang katanya membawa jurus aneh bernama silat. Di tengah lapangan batu itulah, Raka berdiri. Tubuhnya tegap. Tak ada perhiasan, tak ada ikat kepala, hanya kaos abu-abu lengan panjang, celana hitam longgar, dan sabuk putih lusuh yang melingkar di pinggangnya. Tak ada satupun aksesoris mewah, tapi sorot matanya menyala. Bukan marah, tapi mantap. Beberapa murid Shaolin mencibir pelan. Salah satu dari mereka berbisik. Ia bahkan tidak membawa tongkat atau senjata. Ini akan cepat selesai. Di seberangnya, lawan yang telah dipilih Master Liang melangkah masuk ke arena. Namanya Wei Long, salah satu murid paling disiplin dan bertubuh besar. Ia pernah menjuarai turnamen antar biara, dikenal dengan jurus-jurusnya yang kuat dan agresif. Hari itu, ia mengenakan jubah oranye dengan selempang merah, tanda dia telah menguasai tingkat menengah atas dalam ilmu Shaolin. Gong berdentang sekali lagi. Duel dimulai. Wei Long langsung menyerang. Ia tidak membuka dengan salam atau sikap hormat, hanya meluncur cepat seperti anak panah dengan pukulan lurus ke arah dada Raka. Penonton terkejut, bahkan tetua kuil pun tampak tak menduga bahwa ia akan langsung menyerang secepat itu. Namun Raka tidak mundur. Ia memiringkan tubuh, lalu memutar langkah ke kanan, membiarkan pukulan lawan meleset sejengkal dari bahunya. Ia tidak membalas. Ia membaca. Wei Long kembali menyerang. Kali ini tendangan berputar menyamping. Tanpa panik, Raka menunduk dan bergeser setengah langkah. Gerakannya seperti air mengalir di sela-sela batu. Tak kasar, tapi sulit ditahan. "Kenapa kau hanya menghindar?" teriak Wei Long, frustrasi. Raka tidak menjawab. Ia tetap tenang. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar adu pukul. Ini ujian akhlak. Ia bisa saja menyerang balik. Tapi baginya, terlalu cepat membalas hanya akan membuatnya turun ke level amarah lawan. Ia bukan di sini untuk mengalahkan, tapi untuk memperlihatkan bahwa silat bukan sekadar teknik, tapi jalan hidup. Master Liang menyipitkan mata. Di balik ekspresi dinginnya, ada gelisah yang disembunyikan. Jurus-jurus Wei Long seharusnya cukup untuk menjatuhkan siapapun dalam 5 serangan pertama. Tapi pemuda ini terus berdiri. Serangan ke-8 datang. Kali ini Wei Long mengeluarkan jurus Cakar Harimau Gunung Selatan. Jurus berat yang menargetkan leher. Raka menangkap pola gerakan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia membalas. Ia meliuk, mengunci pergelangan lawan, lalu memutar tubuhnya seperti daun yang menari tertiup angin. Wei Long jatuh berlutut, terkejut, namun belum kalah. Sorak kagum terdengar pelan. Beberapa murid Shaolin mulai menatap berbeda. Mereka mulai melihat bahwa gerakan Raka bukan kebetulan. Ada kedalaman di sana. Ada filosofi. Ada kehormatan yang dibalut dalam kesederhanaan. Namun Wei Long tidak menyerah. Ia bangkit, marah, dan menyerang lebih brutal. Serangannya kini liar, terpantik emosi. Tapi disitulah kelemahannya. Raka tetap stabil, membaca setiap gerak dengan ketenangan luar biasa. Ia seperti danau yang tidak goyah meski dilempar batu. Di tengah pertarungan, waktu seolah melambat. Raka mendengar bisikan dari dalam dirinya. Sebuah suara yang bukan dari luar, tapi dari tempat paling dalam, dari tempat keyakinan bersemayam. Tenanglah, jangan kejar kemenangan, kejar keberkahan. Dan dalam satu momen sunyi, saat Wei Long menyerang dengan jurus terkuatnya,
Tendangan udara 3 tingkat. Raka melompat rendah, menyusup ke sisi buta, dan menjatuhkan lawannya dengan teknik sapu angin lembut. Salah satu gerakan dasar silat yang sering dianggap sederhana, tapi sangat mematikan bila digunakan pada waktu yang tepat. Wei Long terjatuh. Hening. Seluruh pelataran sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Tapi yang mengejutkan bukan hanya kejatuhan Wei Long. Yang mengejutkan adalah Raka tidak menindih, tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri dan memberi ruang. Ia menunjukkan belas kasih dalam kemenangan. Ia melangkah mundur, memberi kesempatan lawannya untuk bangkit dengan kehormatan. Dan itulah yang menggetarkan banyak hati hari itu. Bahkan salah satu tetua kuil, yang sejak awal duduk diam, tampak menunduk dalam, seolah menyesali sesuatu yang telah lama hilang dari bela diri mereka, jiwa yang lapang. Master Liang berdiri perlahan. Wajahnya sulit dibaca. Lalu ia berkata, "Pertarungan ini belum selesai." Raka menunduk hormat. "Saya di sini bukan untuk selesai. Saya di sini untuk belajar." Seketika suasana berubah. Tak ada sorak, tapi ada keheningan yang dalam, dan di dalam keheningan itu, lahir sesuatu yang lebih keras dari suara, penghormatan yang tulus. Dan di dalam dada Raka, hanya satu kalimat yang ia gumamkan. "Alhamdulillah, ya Allah, kau cukupkan kekuatanku dengan ketenangan." Angin Gunung Songshan kembali bertiup kencang, menyapu pelataran kuil yang masih diselimuti keheningan pasca pertarungan. Sorot mata para murid, biksu, hingga para tetua masih terpaku pada sosok Raka yang berdiri tegak, dengan nafas teratur dan wajah menunduk. Ia tak teriak merayakan. Ia tak angkat tangan menuntut tepuk tangan. Ia hanya berdiri, seolah baru selesai menjalankan ibadah. Bukan baru saja menjatuhkan salah satu murid terbaik Shaolin. Master Liang belum bicara. Tapi tekanan dari matanya tak bisa disembunyikan. Ketegangan mengendap di antara napasnya. Ia sendiri menyaksikan bagaimana Raka menumbangkan Wei Long tanpa mengandalkan kekuatan brutal. Dan itu membuatnya gelisah. Sebab jika seorang buruh, yang bahkan tidak mereka akui sebagai pendekar, mampu bertahan dan menang dengan ketenangan semacam itu, maka apa yang salah selama ini? Tapi sebelum ia menyimpulkan, ia angkat tangan. "Belum selesai," katanya. Beberapa murid menoleh. Tak percaya. Duel ini belum menguji batasnya. Baru permukaan. Besok pagi, duel utama akan digelar. Aku sendiri yang akan memilih lawannya. Tanpa menunggu tanggapan, Master Liang melangkah pergi. Wajahnya tidak marah. Tapi sorot matanya menyimpan satu tekad. Ia ingin menyingkap kedalaman jurus yang disimpan pemuda ini. Atau menjatuhkannya untuk memastikan dunia tak akan menjadikan Raka sebagai simbol baru kekuatan yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Malam itu, langit Songshan diguyur gerimis tipis. Raka duduk di pelataran belakang kuil, tempat Jinhai biasa menemuinya. Tapi malam itu Jinhai tidak datang. Ia sendirian. Hanya ditemani suara angin dan deras air hujan yang jatuh dari ujung atap. Tubuhnya terasa lelah. Tapi yang lebih lelah adalah pikirannya. Ia sudah membuktikan bahwa silat yang ia pelajari bukan mainan. Tapi di dalam hatinya, masih ada kegelisahan. Ia sadar, pertarungan esok hari bukan sekadar duel. Ia akan masuk ke medan yang jauh lebih besar, lebih berat. Bukan hanya fisik, tapi ujian hati. Dan di titik itulah pikirannya mengembara, kembali ke masa kecil. Saat itu, ia masih bocah kurus yang duduk bersila di depan kakeknya di halaman rumah. Di bawah pohon mangga tua, sang kakek menggambarkan pola gerakan dengan ranting di tanah. Bukan jurus pukulan, bukan kuncian, tapi garis-garis lengkung aneh yang membentuk pusaran. "Ini, namanya jurus mengikat naga," kata kakeknya. "Kenapa disebut naga, Kek?" tanya kecil Raka. "Karena ia tidak menyerang. Ia mengikat. Ia tidak menonjok. Ia menunggu lawan melilitkan dirinya sendiri. Jurus ini bukan untuk kau pakai sembarangan. Ini bukan untuk bertarung, tapi untuk menjinakkan mereka yang diliputi amarah." Raka saat itu belum paham. Tapi malam ini, duduk dalam sepi dan gerimis, ia mulai mengerti.
Mungkin justru ini saatnya. Ia berdiri perlahan, lalu mulai menggerakkan tubuh mengikuti ingatan. Pelan, memutar, berpijak, mundur, lalu kembali masuk. Tidak keras, tidak menggelegar. Justru nyaris tak terdengar. Tapi dalam setiap gerakan itu, ada kedalaman, seperti arus laut yang tenang di permukaan namun membawa pusaran maut di dalamnya. Tangannya menyapu udara, lalu membentuk pusaran dari bahu ke pinggul, seolah menari. Tapi itu bukan tarian. Itu adalah strategi. Itu adalah jebakan yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang sabar dan tenang. Malam itu, jurus pamungkas yang sempat dilupakan oleh pikirannya akhirnya kembali. Dan bukan karena ia ingin menang, tapi karena ia sadar, tak semua pertarungan dimenangkan dengan kekuatan. Kadang, yang paling berbahaya adalah yang terlihat paling diam. Pagi harinya, saat kabut masih belum terangkat sepenuhnya dari permukaan tanah, Raka berdiri di ujung pelataran utama. Kali ini, suasananya berbeda. Ada panggung kayu kecil di sisi utara, tempat Master Liang duduk mengenakan jubah kehormatannya. Para biksu senior hadir semua. Ini bukan sekadar duel biasa. Ini diumumkan sebagai pertarungan kehormatan, ujian bagi sang tamu dari seberang. Begitu mereka menyebutnya. Raka melangkah pelan. Tidak ada rasa gentar. Tapi dalam dadanya, zikir tak henti bergetar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tangannya berkeringat, tapi jantungnya stabil. Ia telah menyerahkan semua hasil pada Allah. Ia tidak berharap menang. Ia hanya berharap tetap dalam adab, tetap dalam niat yang bersih. Dan dari sisi arena, keluar sosok lawannya. Bukan sembarang murid, tapi salah satu asisten utama Master Liang, pendekar senior bernama Xiao Zhen, yang dikenal dengan kecepatan serangan dan teknik mematikan dari jurus tulang retak 5 langkah. Xiao Zhen tidak menunggu aba-aba. Ia langsung menyerang. Serangan pembuka berupa pukulan ke arah rusuk kanan, disusul tendangan ke dada. Raka menghindar, memutar, lalu melangkah mundur. Ia tidak membalas. Tapi matanya kini membaca pola. Serangan kedua datang. Kali ini lebih cepat. Raka mulai bergerak lebih fleksibel. Ia membuka langkah, lalu berpindah arah dalam putaran yang nyaris membingungkan. Murid-murid Shaolin mulai terdiam. Apa gerakan itu? Bukan jurus biasa. Raka mulai memainkan pusaran. Ia menjebak Xiao Zhen dalam lintasan geraknya sendiri. Setiap kali lawan menyerang, ia mengalihkan. Setiap kali lawan maju, ia menyilang langkahnya ke samping. Lalu memutar, membuka, menutup. Dan setiap putaran seperti tali tak kasat mata yang mulai mengikat. Lawan mulai kelelahan. Raka belum menyentuh tubuh Xiao Zhen sekalipun. Tapi detik demi detik, langkah Xiao Zhen makin sempit. Napasnya makin pendek. Matanya mulai bingung. Ia terjebak. Di dalam arena sunyi itu, hanya satu hal yang terdengar. Suara nafas berat, dan langkah kaki yang membentuk lingkaran kehancuran. Dan di antara langkah itu, Raka berbisik dalam hati. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang sombong ketika Engkau beri aku cara untuk menang. Jadikan aku hamba yang tunduk bahkan ketika dunia menunduk padaku. Jurus pamungkas itu akhirnya digunakan. Bukan untuk mengalahkan, tapi untuk mengikat amarah dan membungkam keangkuhan dengan kelembutan yang tidak bisa dipatahkan oleh kekerasan. Dan ketika matahari perlahan menembus kabut, semua mata tertuju pada pemuda bersabuk putih itu yang ternyata telah menghidupkan kembali warisan yang nyaris punah, jurus silat yang bukan dibuat untuk menyerang, tapi untuk menenangkan dunia yang terlalu banyak berperang. Suasana di pelataran utama masih tertahan dalam hening yang ganjil. Matahari baru saja melewati pucuk-pucuk pinus, menyinari wajah-wajah para murid yang masih tercengang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Xiao Zhen, pendekar yang disebut sebagai bayangan gurun, diikat oleh jurus yang tak terlihat. Tidak dipukul, tidak ditendang, tapi dijinakan oleh pusaran langkah dan ketenangan yang menakutkan. Dan di tengah kekaguman itu, Raka hanya duduk bersila di pojok pelataran, membenamkan wajahnya kedua telapak tangan, melafalkan tasbih pelan di dalam hati.
Kemenangan ini terlalu besar untuk ia banggakan. Justru, semakin ia menang, semakin kuat rasa takutnya pada Ria, pada kesombongan yang mungkin menyusup halus dari sela-sela pujian. Namun tak semua yang menyaksikan merasa kagum. Di balik tiang besar aula kuil, berdiri seorang yang wajahnya dilingkupi keraguan dan kegelisahan. Jinhai, biksu muda yang selama ini diam-diam membantu Raka, kini terlihat menunduk, tangan gemetar. Di dalam kantong jubahnya, tersembunyi botol kecil berbahan tanah liat, disegel kain merah. Tangan itu menggenggam botol itu terlalu erat, seolah hendak menghancurkannya. 2 malam sebelumnya, setelah Raka mulai menunjukkan potensinya, Jinhai diam-diam dipanggil ke ruang belakang tempat Master Liang biasa menyendiri. "Jinhai," ucap Master Liang dengan suara berat. "Kau dekat dengan orang itu, bukan?" Wajah Jinhai menegang. "Raka, hanya orang yang saya bantu sedikit. Guru, dia." "Cukup. Aku tahu siapa dia," potong Master Liang dingin. "Dan aku tahu, jika dia dibiarkan tumbuh, kuil ini akan berubah. Tradisi kita akan dicemari. Keyakinan mereka akan silat yang kau kagumi itu bisa menggoyahkan akar kita." "Guru, tapi dia..." "Kau ingin ibumu di kota tetap menerima perlindungan dari kuil ini, bukan?" tanya Liang datar, tapi tajam. Jinhai terdiam. Napasnya tercekat. Master Liang meletakkan botol kecil di atas meja. "Campurkan ini ke minuman pemulihnya setelah pertarungan besok. Tidak akan membunuh, tapi cukup untuk membuat tubuhnya goyah, perlahan. Cukup untuk mempermalukannya di hadapan semua orang." Hati Jinhai runtuh seketika. Tapi ketakutannya lebih besar dari keberaniannya. Ia mengambil botol itu. Tangannya gemetar. Kembali ke pelataran. Setelah pertarungan usai, Jinhai membawa teh hangat dan air madu seperti biasa. Raka tersenyum ketika menerimanya. "Terima kasih, Jinhai, kau selalu ada setelah setiap latihanku." Jinhai tertunduk. Senyum itu terlalu tulus. Terlalu bersih. Tangannya nyaris ingin merebut kembali cangkir yang sudah disentuh Raka. Tapi sudah terlambat. Raka meminum perlahan, tanpa curiga. Dan saat cairan itu menyentuh tenggorokannya, tubuhnya sedikit bergetar. Bukan pahit, bukan manis. Tapi ada sesuatu yang tak biasa. Seperti hawa dingin yang turun ke perut, lalu menyebar perlahan ke tangan, ke kaki, lalu ke mata. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi ketika malam tiba, tubuhnya mulai melemah. Nafasnya berat. Tulangnya nyeri. Otot-ototnya seperti kehilangan daya tahan. Di tengah malam, ia bangkit untuk tahajud. Tapi tubuhnya tak mau berdiri. Ia jatuh bersimpuh. Menangis. "Ya Allah, jika ini cobaan dari MU, maka jangan engkau cabut keyakinanku. Tapi jika ini pengkhianatan manusia, maka aku serahkan semua padamu. Aku hanya ingin menjaga amanah MU." Air mata itu mengalir tanpa suara. Dan dari balik pintu, Jinhai menyaksikan semuanya. Hatinya pecah. Wajahnya basah oleh air mata. Ia ingin masuk. Ingin meminta maaf. Ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi ketakutan mengurung lidahnya. Ia pergi, membawa rasa bersalah yang membatu dalam dada. Keesokan harinya, tubuh Raka terasa seperti menanggung beban 3 kali lipat. Kakinya berat, tangannya gemetar. Tapi ia tidak meminta bantuan. Ia tidak mengeluh. Ia hanya tersenyum kecil pada dirinya sendiri dan berbisik. "Berjalanlah meski tertatih. Jangan mundur karena dunia ingin kau jatuh." Ia berdiri, pelan, mengambil wudhu, bersiap menghadapi hari berikutnya dengan tubuh yang mulai rapuh. Tapi hati yang tidak hancur. Dan di sudut kuil, Jinhai kembali menangis. Ia ingin menghentikan semua ini. Tapi belum tahu bagaimana caranya. Karena terkadang, musuh terbesarmu bukan yang berdiri di seberang arena, tapi yang berdiri di belakangmu, memegang senyuman palsu, dan hatinya hancur oleh ketakutannya sendiri. Fajar merekah perlahan di ufuk timur, menyapu gunung Songshan dengan cahaya pucat yang membelah kabut. Namun pagi itu, cahaya mentari tak membawa kehangatan seperti biasa.
Ada sesuatu yang dingin menggantung di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menusuk dari balik kulit. Di dalam kamarnya yang sempit, Raka duduk bersandar di dinding kayu. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Matanya merah. Nafasnya berat. Tubuhnya gemetar. Seolah setiap ruas tulangnya menolak digerakkan. Racun lembut yang diselipkan Jinhai mulai menampakkan taringnya. Perlahan, tapi mematikan dalam diam. Namun tak satu pun keluhan keluar dari bibir Raka. Ia tetap berzikir dalam hati. Menyebut nama Allah di sela-sela sesak yang menusuk dadanya. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ia tahu tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam. Tapi tak ada tempat untuk prasangka. Yang ada hanya permohonan. Agar hatinya tetap kuat walau jasadnya melemah. Saat gong pertama berbunyi, ia berdiri. Perlahan, nyaris seperti orang tua renta. Tapi tiap langkahnya membawa gema keyakinan. Dunia boleh mengguncang tubuhnya, tapi tak akan menyentuh ruhnya yang telah ditambatkan pada tali langit. Pelataran utama kembali dipenuhi ratusan mata. Tapi kali ini, tak ada yang tertawa, tak ada yang mencibir. Semua telah melihat siapa Raka sebenarnya. Namun mereka juga melihat sesuatu telah berubah. Langkahnya tak lagi sekuat kemarin. Geraknya lamban. Pandangannya berat. Master Liang duduk di kursi tinggi, mengenakan jubah merah menyala. Di sisinya, berdiri murid utamanya, Tan Fei, seorang pendekar senior yang dikenal tanpa ampun. Jika Xiao Zhen adalah badai, maka Tan Fei adalah petir yang menghantam tanpa aba-aba. "Apakah kau masih ingin bertarung?" tanya Master Liang dari kejauhan. Suaranya dingin seperti batu. Raka hanya menunduk pelan. "Selama saya masih hidup, saya akan berdiri." Dan dengan itu, duel dimulai. Tan Fei menyerang seperti bayangan. Tidak ada pembuka. Tidak ada salam. Pukulan bertubi-tubi mengarah ke dada dan leher. Penonton nyaris tak bisa mengikuti kecepatan gerakannya. Tubuh Raka terpental ke belakang. Darah merembes dari sudut bibirnya. Tapi ia bangkit. Tersenyum kecil. Dan kembali berdiri. Serangan kedua datang. Kali ini tendangan berputar yang menghantam rusuk kirinya. Suara retak terdengar samar. Raka terjatuh berlutut. Namun matanya tetap menyala. Tangannya bertumpu. Lalu perlahan berdiri lagi. Penonton mulai gelisah. Bahkan beberapa murid Shaolin saling pandang, menyadari bahwa ini bukan pertarungan seimbang. Tapi mereka juga tahu, ini bukan tentang kekuatan lagi. Ini tentang tekad, tentang kehormatan, dan tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari menang atau kalah. Di sela waktu, Raka mulai mengubah pola. Ia berhenti menghindar. Ia mulai menyatu dengan tanah. Ia mengingat pelajaran kakeknya. Jangan lawan air dengan api, tapi alirkan api ke arah yang akan memadamkan dirinya sendiri. Ia mulai menggeser langkah, membelokkan serangan, membiarkan Tan Fei menyerang, namun kehilangan kendali. Pusaran itu perlahan terbentuk lagi. Tapi kali ini tidak sempurna. Tubuhnya terlalu lemah untuk menyelesaikan semua gerakan. Racun itu seperti tambang yang menjerat dari dalam. Ototnya menolak diajak bekerja sama. Tapi jiwanya menolak menyerah. Ia terus bergerak. Meski pelan. Meski tersok. Dan di satu momen, ketika Tan Fei mengangkat kaki untuk menyerang dari atas, Raka menunduk dalam, bukan karena takut, tapi karena mengatur napas. Lalu ia menyapu kaki lawan dengan gerakan sederhana yang bahkan terlihat seperti kesalahan. Tan Fei terjatuh. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan kendali. Dan ketika ia hendak bangkit, Raka memutar tubuhnya perlahan, dan berdiri dengan kedua tangan terbuka. Ia tidak menyerang. Ia memberi pilihan. Diam. Dan untuk pertama kalinya, Tan Fei tidak langsung maju. Ia berdiri diam, terengah. Matanya menatap ke dalam mata Raka. Di sana, ia tidak melihat kemenangan. Tidak pula kesombongan. Ia melihat keikhlasan. Dan itu membuatnya gentar. Namun dari kejauhan, Master Liang berdiri. Sorot matanya tidak puas. "Lanjutkan," teriaknya. Tan Fei ragu. "Lakukan."
perintahnya lagi. Dan di saat itu, dari arah samping, Jinhai menerobos barisan murid. Wajahnya pucat, matanya merah, nafasnya tergesa. Ia menunduk di hadapan para tetua. "Berhenti!" teriaknya. "Raka diracun. Itu salahku." Suasana pecah seketika. Desah penonton, tatapan bingung, murid-murid yang saling menoleh. Dan di tengah kekacauan itu, Raka tetap berdiri. Matanya pelan menoleh ke Jinhai. Jinhai menangis. "Aku takut. Raka. Aku diancam. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ampuni aku." Raka mendekat. Meski tubuhnya limbung, ia meraih pundak Jinhai dan berkata lirih namun jelas, "Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang, tanggung jawab itu ada padamu. Jangan jatuhkan lagi keyakinanmu hanya karena takut pada manusia. Takutlah hanya pada Allah." Kata-kata itu membuat Jinhai jatuh bersujud. Tangisnya pecah di tengah pelataran yang kini hening membatu. Dan Master Liang diam. Wajahnya tak lagi sekaku batu. Ada getar di pelupuk matanya. Hari itu, bukan hanya arah pertarungan yang berubah, tapi arah pandang para murid Shaolin juga mulai bergeser. Dari menghargai kekuatan, menjadi menghormati kejujuran. Dari mengagumi kecepatan, menjadi mengagungkan keteguhan hati. Dan di tengah arena itu, seorang TKI yang datang sebagai buruh telah menjadi simbol perlawanan paling murni, bukan terhadap musuh, tapi terhadap rasa takut, kebencian, dan pengkhianatan yang hidup di balik gelar dan kehormatan palsu. Langit Gunung Songshan menggelap meski belum senja. Awan pekat menggantung rendah di atas kuil, seolah langit ikut menahan napas menyaksikan arah pertarungan yang tak lagi bisa diprediksi. Setelah pengakuan Jinhai di hadapan semua orang, suasana pelataran berubah dari hiruk-pikuk menjadi sunyi. Namun sunyi itu bukan damai. Itu sunyi yang tegang. Sunyi sebelum petir. Sunyi sebelum badai datang menyapu. Master Liang masih berdiri di atas panggung. Sorot matanya menusuk siapapun yang berani menatap balik. Wajahnya tak menunjukkan keterkejutan, hanya kemarahan yang tertahan. Ia tak berkata sepatah pun saat Jinhai mengungkapkan bahwa racun itu datang dari perintahnya. Ia hanya menatap tajam, lalu melangkah turun dari singgasananya. Semua mata kini beralih padanya. Biksu-biksu senior saling bisik. Para murid menegang. Jinhai berlutut, tak berani mengangkat wajah. Sementara Raka masih berdiri. Meski tubuhnya melemah, keringat dingin mengucur deras. Namun matanya tetap memandang lurus. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia bisa merasakannya dari cara langkah Master Liang menghentak pelataran batu. Ini bukan lagi pertarungan antara murid dan murid. Ini sudah menjadi pertarungan harga diri antara dua jalan hidup. Liang berdiri di hadapan Raka, lalu berkata lirih namun tegas, "Jika kau masih ingin menyelesaikan ini, lawan aku." Terdengar suara tercekik dari kerumunan murid. Tidak pernah dalam sejarah kuil, Master Liang turun langsung menghadapi orang luar. Tanpa bicara, Raka mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan tentang silat semata. Ini tentang menghadapi akar dari semua penghinaan, semua penyangkalan, semua rasa superior yang selama ini membungkam suara-suara kecil seperti dirinya. Master Liang membuka langkah. Tubuhnya masih tegap. Usianya boleh senja, tapi gerakannya tajam, tegas, dan menakutkan. Ia dikenal menguasai jurus tulang retak langit timur, sebuah teknik penghancur tubuh yang hanya digunakan dalam pertarungan hidup dan mati. Duel dimulai. Petir menggelegar di kejauhan saat dua sosok itu saling menyerang. Liang melesat secepat kilat. Tangan kanannya mengarah ke tulang leher Raka, lalu disusul dengan putaran tubuh mematikan. Gerakan itu bukan lagi latihan. Itu nyata. Itu bisa membunuh. Raka nyaris tak sempat menangkis. Ia melempar tubuhnya ke samping, menghindar seujung rambut. Ia terguling di lantai batu, tapi langsung bangkit. Nafasnya memburu. Tubuhnya yang masih didera racun berteriak minta menyerah. Tapi jiwanya menolak tunduk. Liang menyerang lagi. Kali ini pukulan vertikal dengan kekuatan penuh mengarah ke dada. Raka menekuk lutut,
lalu memutar tubuh dan menangkis dengan lengan kiri. Hasilnya, retakan terasa menjalar dari siku ke bahunya. Sakitnya menjalar hingga mata. Tapi ia menahan. Gigi terkatup. Ia tidak akan jatuh di hadapan kesombongan yang selama ini menghina semua yang ia cintai. Penonton hanya bisa terdiam. Tidak ada yang berani bersorak. Bahkan beberapa murid mulai menggenggam tangan mereka sendiri. Tidak tahu lagi harus mendukung siapa. Pertarungan terus berlangsung. Liang seperti badai. Tapi Raka seperti karang yang menolak runtuh. Tiap serangan dibalas bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Ia menggeser, ia memutar, ia menutup. Gerakannya kini melambat, tapi justru semakin sulit diprediksi. Dan akhirnya pusaran itu kembali. Jurus mengikat naga. Bukan jurus keras, tapi jurus yang lahir dari hati yang damai. Raka mulai memancing arah serangan Liang. Ia tidak melawan langsung. Ia membuka ruang, menaruh umpan, lalu mengalihkan. Beberapa kali, Liang nyaris kehilangan keseimbangan. Tapi ia terlalu berpengalaman untuk jatuh pada kesalahan yang sama. Lalu di satu momen, Liang melompat tinggi, mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tangan kanan mengarah ke dada, lutut kiri siap menghantam rusuk, dan tubuhnya seperti proyektil yang tak bisa dihentikan. Raka melihat itu datang. Dan dalam detik yang melambat itu, ia teringat suara kakeknya lagi. Jurus terakhir bukan kau lancarkan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Musuh bukan untuk dilawan, tapi untuk disadarkan bahwa dia sedang melawan dirinya sendiri. Raka memejamkan mata, menunduk sedikit dan saat Liang tiba tepat di depannya, ia melangkah ke samping, menarik lengan lawan, memutar tubuhnya sendiri sebagai poros, dan menjatuhkan Liang dengan gerakan seperti menari. Ringan, tanpa dendam, tanpa kebencian. Tubuh Master Liang jatuh menghantam batu. Tapi ia tidak luka parah. Ia hanya terbaring. Tidak karena kalah, tapi karena tidak mampu lagi menyangkal apa yang ia lihat dan rasakan sejak pertarungan dimulai. Ia menatap langit, dadanya naik turun, dan di tengah keheningan yang mencekam itu, suaranya keluar pelan tapi terdengar jelas. Kenapa kau tidak menghabisiku? Raka menunduk. Nafasnya tersengal. Tapi suaranya lembut. Karena tujuan saya ke sini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan bahwa kehormatan tidak perlu dibela dengan kebencian. Lalu apa yang kau pegang jika bukan kekuatan? Raka menatap langit. Hujan mulai turun perlahan. Saya hanya punya keyakinan. Dan keyakinan saya kepada Allah sudah cukup untuk membuat saya tidak gentar, meski seluruh dunia meremehkan. Suara hujan menimpa atap kuil. Dan untuk pertama kalinya, Master Liang menutup mata. Bukan karena kalah, tapi karena ia mulai mengerti. Ia telah diperlihatkan sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh jurus manapun. Sesuatu yang tak bisa ia pukul, tak bisa ia taklukkan, dan tak bisa ia runtuhkan. Keyakinan yang bersandar kepada sesuatu yang lebih tinggi dari segalanya. Hujan membasahi pelataran Gunung Songshan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat batu-batu tua di halaman utama licin dan menghitam. Genangan kecil terbentuk di antara celah-celah lantai, memantulkan langit kelabu dan wajah-wajah para saksi pertarungan yang baru saja usai. Master Liang masih terbaring di atas batu. Dada dan napasnya sudah mulai tenang, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit tanpa berkedip. Tubuhnya mungkin sudah tidak ingin bangkit, tapi jiwanya justru baru saja dibangunkan dari tidur panjang yang ia anggap kebenaran selama ini. Di sampingnya, Raka berdiri, basah kuyup oleh hujan dan keringat. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, tetapi sorot matanya bersih. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menang. Ia hanya menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan, tanpa membawa satupun kebencian pulang ke dalam dadanya. Beberapa tetua kuil mendekat, ingin memeriksa kondisi guru Liang. Tapi dengan satu gerakan tangan pelan, Liang meminta mereka mundur. Ia duduk sendiri, menahan sakit di tulang belakangnya yang terbentur keras. Kemudian ia berpaling pada Raka, dan dengan suara parau berkata, "Kau mengalahkanku tanpa benar-benar melukaiku." Raka menjawab pelan,
Karena bukan luka yang saya bawa ke sini, tapi bukti. Bukti apa? Bahwa kita bisa saling menghormati, tanpa saling menginjak. Liang menatap dalam-dalam. Hujan terus turun di wajahnya. Tapi air itu tidak lebih deras dari perasaan yang meluap di dalam dadanya. Ia merasa malu. Bukan karena dikalahkan, tapi karena baru kali ini ia merasakan makna dari kekalahan yang sebenarnya. Saat ego tumbang dan hati dibuka oleh orang yang tidak punya apa-apa selain keikhlasan. Lalu ia berdiri perlahan, menahan sakit di lutut dan punggung. Ia melangkah maju ke tengah pelataran. Lalu dengan suara yang menggema, berkata, mulai hari ini, kuil ini tidak lagi menilai seseorang dari asalnya, tapi dari hatinya. Para murid terkejut. Beberapa bahkan tampak tergetar. Kuil yang selama ini menutup diri dari luar, kini terbuka. Dan semua dimulai dari seorang TKI yang datang hanya dengan sabuk putih dan warisan leluhurnya. Tapi belum selesai. Master Liang menoleh ke arah Raka, lalu berkata, ajari kami tentang silatmu, tentang cara berpikirmu, tentang jalanmu. Raka nyaris tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menunduk dalam, menahan air mata. Bukan karena bangga, tapi karena beban itu, akhirnya tak lagi ia pikul sendirian. Namun di balik kerumunan, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat. Jinhai berlari, membawa sesuatu di tangannya. Wajahnya masih sembab, tapi matanya bersinar penuh harap. Raka, ini milikmu. Ia menyerahkan kotak kayu kecil, tua dan usang. Apa ini? Jinhai menunduk. Kakekmu pernah menyimpan kitab ini. Saat kau tidak sadar setelah latihan malam itu, aku mengendap ke dalam ruang penyimpanan untuk mencarinya. Aku tahu kamu tidak datang membawa apapun, tapi warisanmu lebih besar dari sekadar sabuk putih. Raka membuka kotak itu. Di dalamnya, sebuah manuskrip tua, tertulis tangan dalam bahasa Indonesia klasik, berisi jurus-jurus silat tua yang pernah hampir punah. Di sudut bawah halaman pertama, tertera nama, R. Suryana 1939. Itu nama kakeknya. Tubuh Raka melemas. Ia berlutut. Hujan membasahi manuskrip itu. Tapi ia tak peduli. Ia memeluk kotak itu dengan kedua tangan. Jinhai berlutut di sebelahnya. Menangis. Saya telah berkhianat, tapi izinkan saya menjadi muridmu. Biar kesalahan saya menuntun langkah baru. Raka tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk Jinhai dengan satu tangan. Di dada mereka, detak yang sama, detak penyesalan yang berubah menjadi keikhlasan. Minggu-minggu setelah itu, kabar tentang duel Gunung Songshan menyebar ke berbagai penjuru. Tapi yang mereka bicarakan bukan soal kemenangan. Bukan soal jurus. Mereka bicara tentang seorang buruh Indonesia yang datang tanpa gelar, tapi pulang membawa kehormatan. Beberapa kuil di wilayah lain mulai membuka diri untuk mempelajari pencak silat. Raka tidak menuntut bayaran. Ia tidak membentuk aliran. Ia hanya mengajarkan sebagaimana kakeknya dulu mengajarkan. Satu gerakan, satu pesan, satu nilai. Dan di bawah naungan pohon pinus di pelataran belakang kuil, ia sering duduk bersama para murid, termasuk Jinhai, mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dari teknik bertarung. Ia mengajarkan diam, mengajarkan sabar, mengajarkan rendah hati, dan mengajarkan bahwa musuh terberat bukan orang lain, tapi kesombongan dalam dada sendiri. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Raka berdiri sendiri di pelataran tempat ia dulu hampir tumbang. Ia mengangkat wajahnya ke atas. Hujan rintik turun pelan. Ia berbisik pelan, namun tegas. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika engkau berkendak, bahkan seorang buruh pun bisa menjadi saksi atas kebesaran MU. Ia lalu sujud. Di atas batu, di bawah hujan, dan langit diam. Tapi seluruh Gunung Songshan tahu bahwa malam itu, seseorang telah menang. Bukan atas musuh, tapi atas dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling hakiki.